Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita, sukacita. Yes, yes, Yesus. Jumpa lagi dalam ibadah malam minggu Jemaat Abraham Sario Sentra bersama Cik Yuni dan Cik Medi. Adik-adik yang ada di rumah, orang tua, kakak, mari kita mempersiapkan kita untuk beribadah di saat ini. Cik Yuni sudah siap memuji Tuhan? Siap, Cik, tentu siap. Siap menyembah Tuhan? Siap, Cik. Adik-adik yang di rumah sudah siap memuji Tuhan? Siap menyembah Tuhan? Siap. Cik undang sekalian bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian yang berkata, hari ini harinya Tuhan. Hari ini sambil tepuk tangan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Sekali lagi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Adik-adik, sebelum torang mau berdoa, torang mau doa pembukaan. Tapi sebelumnya adik-adik, torang mau menyanyi itu lagu Mari Masuk, Mari Masuk. Sikap berdoa, torang akan menyanyi itu lagu Mari Masuk, Mari Masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang.
hanya kami persembahkan kepadamu Tuhan, karena di saat ini Engkau lagi memberikan waktu dan kesempatan buat kami Tuhan, sebagai anak-anak sekolah minggu, bahkan guru-guru sekolah minggu dan orang tua yang mungkin saat ini sedang mendampingi anak-anak mereka Tuhan. Tuhan tolong kami semua Tuhan. Tuhan kuasai akan hati dan pikiran kami. Teristimewa juga kuasai tempat ini Tuhan. Akan jalannya ibadah sebentar Tuhan, biar semua dapat berjalan dengan baik, hanya dengan seturut dan kehendak Tuhan sendiri. Tolonglah kami semua sebagai anak-anak sekolah minggu dan juga sebagai guru-guru sekolah minggu Tuhan, dalam kami mengambil bagian di ibadah saat ini Tuhan, yang walaupun hanya melalui pengarah suara atau melalui live streaming Tuhan, Tuhan berkati kami semua. Itu semua tidak mengurangi akan rasa sukacita kami Tuhan untuk datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan bersama-sama dengan kami di saat ini. Ibadah kami ini Tuhan, hanya kami alaskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Cik Yuni, Tuhan Yesus mengasihi. Iya, tentu dong adik-adik. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus mengasihi mama, papa, oma, opa, kakak, adik, bahkan teman-teman yang ada di dekat kita. Nah adik-adik, di mata Tuhan tidak ada yang berbeda. Semua sama, mau kurus, mau gemuk, mau tinggi atau pendek, semuanya sama di mata Tuhan. Kita menyanyi bersama-sama lagu Aku dan Kamu Sama di Mata Tuhan. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, tak ada yang beda, tak satu pun beda. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, karena Tuhan Yesus sayang kita semua. Yang gemuk, yang kurus, yang tinggi, yang pendek, yang hitam, yang putih, yang lemah, yang kuat, semuanya disayang Tuhan. Karena aku dan kamu sama di mata Tuhan. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, tak ada yang beda, tak satu pun beda. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, karena Tuhan Yesus sayang kita semua. Nah adik-adik silakan duduk. Kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab dan cerita firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa. Sikap berdoa semua, kunci tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang tersungkur di hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas waktu yang Tuhan beri bagi kami. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan membaca dan mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan masuk di hati kami, di pikiran kami Tuhan, agar firman Tuhan yang akan disampaikan itu benar-benar dari Tuhan dan anak-anak ini boleh mengerti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apabila ada kuasa lain yang akan mengacaukan firman ini, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biar firman itu akan tumbuh di hati kami masing-masing Tuhan, dan berbuah hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami. Ini doa sembahyang kami Tuhan. Sambut dan dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik yang diberkati Tuhan, sebelum torang mau dengar cerita firman Tuhan, torang mau menyanyi lagu Ku Ingin Dengar Cerita.
Nah, adik-adik, pembacaan Alkitab kita di saat ini kita ambil dalam kitab Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Ambil Alkitab semua. Kita akan baca Alkitab dalam Injil Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Silakan adik-adik untuk membuka Alkitabnya. Kalau sudah dapat semua, Encik Yuni mau baca Alkitab dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang dilakukannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya, dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu bahwa apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, suruhlah orang-orang banyak itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur. Yang duduk di situ, demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkan dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dan ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum Encik masuk dalam cerita, orang ada ayat hafalan. Nah, ayat hafalan, jadi adik-adik masih pegang Alkitab, kita buka sama-sama. Ayat hafalannya dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18a. Silakan adik-adik buka Alkitabnya, cari yang kitab Tesalonika. Tesalonika 5, 1 Tesalonika 5 ayat 18a. Mari kita baca bersama-sama. Kita buka dengan alamat, isi, tutup dengan alamat. Mulai. 1 Tesalonika 5 ayat 18a. Mengucap syukurlah dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 18a. Sekali lagi. 1 Tesalonika 5 ayat 18a. Mengucap syukurlah dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 18a. Nah, adik-adik, ayatnya cuma
singkat, jadi tutup Alkitabnya. Kita ucapkan bersama-sama, nanti setelah itu ada gerakannya. Kita mulai. 1 Tesalonika 5 ayat 18a. Mengucap syukurlah dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 18a. Sekarang gerakannya Enci Yuni. Ya, siap. 1 Tesalonika 5 ayat 18a. Mengucap syukurlah dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 18a. Nah, adik-adik dihafal ya, supaya tiap hari ada firman Tuhan yang boleh orang hafal. Nah, adik-adik kita masuk dalam cerita dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sekarang Enci mau tanya kepada adik-adik, siapakah di sini yang pernah membagi makanan atau roti kepada teman-teman? Enci Yuni pernah membagi makanan? Pernah, Ci. Pernah. Nah, adik-adik ketika orang berbagi makanan, pasti makanan itu kan habis, tentunya habis dimakan oleh teman-teman. Nah, sekarang Enci mau tanya lagi. Siapa di sini yang pernah lihat tukang sulap? Enci Yuni pernah lihat tukang sulap? Pernah, Ci. Pernah. Adik-adik juga pernah menyaksikan mungkin di televisi atau di mana ada orang yang datang untuk menyaksikan untuk tukang sulap. Nah, adik-adik di sini Enci mau kasih tahu juga. Ini tukang sulap, dorang juga bisa, misalnya benda cuma satu, bisa mereka bikin banyak. Tetapi itu semua sebenarnya adik-adik sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Jadi ketika ini tukang sulap atau makanan sedikit boleh jadi banyak. Ketika ini tukang sulap bilang sim salabim, makanan itu akan menjadi banyak. Tetapi semua itu sudah dipersiapkan. Sebenarnya itu tukang sulap itu tidak bisa melakukan itu. Tetapi itu hanyalah trik tukang sulap, karena itu sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Nah, adik-adik sekarang Enci mau tanya. Ada seorang yang sangat berkuasa, yang mampu mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kira-kira siapa Kang Enci Yuni? Siapa Kang adik-adik? Siapa kira-kira Enci Yuni? Tuhan Yesus. Iya, adik-adik. Dialah Tuhan Yesus. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum Enci mau lanjut cerita Alkitab kita dalam Injil Yohanes 6 ayat 15, orang mau menyanyi lagu 5 roti dan 2 ikan.
Nah adik-adik, cerita kita di saat ini dalam kitab Yohanes 6 ayat 1 sampai 15, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah waktu itu, gambar pertama Enci, Tuhan Yesus naik di atas gunung. Tuhan Yesus naik di atas gunung dan adik-adik tahu pada saat itu banyak sekali orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Karena apa? Karena mereka ingin melihat mujizatnya, mujizat Tuhan. Dan ada juga yang ingin disembuhkan karena orang-orang yang datang pada saat itu ada orang lumpuh, ada orang buta, bisu, dan ada banyak lagi orang-orang yang ingin melihat mujizat Tuhan. Dan yang sakit tentunya ingin disembuhkan. Nah adik-adik, orang-orang ini mereka datang dan mengikuti Tuhan, berbondong-bondong mengikuti Tuhan karena ingin melihat mujizat Tuhan. Mereka datang dari pagi, mereka tidak membawa bekal, mereka tidak membawa makanan. Tidak ada persiapan makanan. Nah adik-adik, kemudian Tuhan Yesus melihat dan Encik Yuni DP gambar berikut. Ya, DP gambar berikut. Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya dan bertanya kepada mereka, di mana orang boleh mau beli makanan. Sedangkan pada waktu itu juga adik-adik, uang yang ada cuma 200 dinar. Nah adik-adik kalau dalam rupiah sekarang 1 dinar itu 750 rupiah. Jadi kalau dia 200 dinar berarti kalau dikalikan 750 itu cuma 150.000 rupiah. Jadi kalau mau semakan tuh 5.000 orang itu belum termasuk dengan perempuan dan anak-anak. Tentunya nyandak cukup. Nah adik-adik, di situ ada seorang, berikut Encik Yuni, ada seorang anak yang mempunyai makanan yaitu 5 roti dan 2 ikan. Nah, ini anak ini dia rela memberikan makanannya untuk banyak orang. Nah adik-adik, anak ini memberikan makanan itu kepada Tuhan Yesus. Dan apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika anak ini memberikan makanan itu kepada Tuhan? Apa kira-kira adik-adik? Ya, di sini Tuhan Yesus mengangkat tangannya, dia mengucap syukur. Sama dengan torang juga ketika torang menerima sesuatu, torang harus apa? Mengucap syukur. Sedangkan Tuhan Yesus dia menerima 5 roti dan 2 ikan, dia mengucap syukur. Ketika dia mengucap syukur, selesai itu Tuhan Yesus bagikan kepada semua orang yang duduk di situ adik-adik. Nah adik-adik, setelah selesai mereka makan, Tuhan Yesus bilang, nah adik-adik Encik mau tanya dulu sebelum lanjut. Ini 5 roti dan 2 ikan kira-kira cukup enggak? Cukup enggak Encik Yuni? Cukup. Malahan adik-adik berlebihan. Ketika mereka selesai makan, Tuhan bilang coba dikumpulkan sisa makanan yang ada. Dan ketika mereka kumpul, yang ada mereka kumpul di bakul, ternyata ada berapa? 12 bakul. Luar biasa adik-adik. Nah adik-adik, sekarang Encik mau tanya, kenapa ini anak ini dia rela berbagi makanannya untuk memberi makan 5.000 orang, itu 5.000 orang laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Padahal ini anak ini dia tahu bahwa makanan yang dia bawa itu tidak akan cukup untuk diberi makan pada orang-orang yang begitu banyak. Siapa kira-kira Kang Encik Yuni? Siapa Kang? Iya, karena anak ini percaya bahwa Tuhan sanggup mengadakan mujizat atas 5 roti dan 2 ikan. Ini anak percaya bahwa Tuhan sanggup untuk mengadakan mujizat untuk atas 5 roti dan 2 ikan. Dia rela berbagi makanannya untuk
untuk banyak orang. Nah adik-adik, dalam cerita kita di saat ini kita belajar bahwa saat kita saling berbagi dengan orang lain, maka Tuhan Yesus akan memberkati apa yang telah kita lakukan. Kita harus percaya bahwa kita tidak akan kekurangan, bahwa kita akan memperoleh lebih dari apa yang telah kita berikan kepada orang lain. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan perkara yang besar dalam hidup kita saat kita mengucap syukur dan mengucap syukur setiap berkat yang Tuhan beri bagi kita, berkat yang sudah orang terima. Karena itu adik-adik, kita selalu mengucap syukur dalam hidup kita dan saling menolong, saling berbagi. Karena di dalam kehidupan orang ini ada orang yang kaya, ada orang miskin, ada orang yang berlebihan, ada yang kekurangan. Nah, ketika kita dipercayakan lebih dari mereka, marilah kita saling berbagi. Karena kalau kita berbagi pasti kita tidak akan kekurangan. Bahkan kita akan mendapat lebih lagi dari apa yang orang berikan kepada orang lain. Nah, demikian firman Tuhan kita di sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Amin. Nah, adik-adik sekalian yang ada di rumah maupun yang ada di ruangan gereja ini, tiba saatnya torang akan memberikan persembahan. Mari torang kasih dengan penuh sukacita iman, dengan penuh kerelaan. Apa yang ada pada torang kasih untuk Tuhan. Dan sebelum torang mau kasih persembahan, mari torang menyanyi itu lagu Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Kita akan berdoa, kita akan tutup ibadah kita di sore hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas waktu yang Tuhan beri bagi kami, sehingga saat ini Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah di saat ini. Ada firman Tuhan yang boleh disampaikan Tuhan, lewat cerita firman Tuhan, bagaimana kami harus mengucap syukur setiap berkat yang Tuhan beri. Dan dalam cerita juga bahwa kita semua harus berbagi dengan orang lain. Ketika kita berbagi dengan orang lain, kita tidak akan kekurangan, bahkan akan dilimpahkan oleh Tuhan apa yang sudah kami beri kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ada persembahan yang boleh kami kumpulkan. Biar Tuhan berkati persembahan yang sudah kami kumpulkan. Biar persembahan ini hanya untuk hormat, kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga buat tim multimedia yang sudah menyediakan waktu mereka untuk bersama-sama dengan kami, sehingga ibadah di saat ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap alat-alat yang digunakan, internet yang digunakan juga Tuhan, agar boleh berjalan dengan baik.
Terima kasih Tuhan. Berkati juga untuk KPA yang ada Tuhan, mulai dari Penatua sampai kami guru-guru sekolah minggu dari kolom 1 sampai kolom 15. Biar Tuhan memberi kami sukacita untuk melayani anak-anak. Biar kami diberi kesehatan, kemampuan, hikmat daripada-Mu Tuhan, agar kami boleh melakukan setiap kehendak Tuhan dan kami boleh jalankan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selesai dari ibadah Tuhan, kami akan melakukan aktivitas yang lain. Biar Tuhan juga menjaga dan menolong kami semua. Biar di hari ini Tuhan selalu memberkati apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa sembahyang syukur kami kepada-Mu Tuhan. Dan kami akan akhiri doa ini dengan doa Bapa kami. Kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, kita akan tutup ibadah kita sambil berdiri. Kita akan menerima berkat. Berkat lewat lagu Sebab Segala Sesuatu. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selamanya. Hanya Engkau, Yesusku. Demikianlah ibadah kita di saat ini. Dan adik-adik diingatkan kembali, jangan lupa kita untuk jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa pakai masker, makan makanan yang sehat, jangan makan sembarangan, dan juga terima kasih kepada orang tua yang sudah mendampingi anak-anak. Kita jumpa lagi di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.